Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Maduri Diana Putri, NIM 1903211000011 dari kelas Manajemen Produksi Agribisnis B, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis mengenai analisis manajemen produksi agribisnis komoditas belut di Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Madura. Biar tidak lama-lama, yuk kita simak videonya. Yang pertama, mari kita bahas mengenai profil dari usaha agribisnis komoditas belut yang ada di Arosbaya ini. Usaha ini dimiliki oleh seorang ibu rumah tangga bernama Ibu Sahla. Nah, usaha ini didirikan pada tahun 2009. Untuk alamatnya sendiri berada di Jalan Raya Tongkuh, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Madura. Nah, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya perikanan, budidaya laut, dan budidaya tambak yang berkembang dengan cukup baik. Nah, salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomis adalah komoditas belut. Nah, komoditas belut ini memiliki peluang pasar yang cukup prospektif, apalagi jika dibudidayakan dengan teknik perencanaan produksi yang cukup baik. Nah, permintaan belut yang tinggi ini menyebabkan suatu manajemen produksi haruslah tertata dengan baik juga, seperti dengan adanya ketersediaan tenaga kerja, sarana dan prasarana yang mendukung, serta harus memahami kondisi pasar dan nilai ekonomis yang diusahakan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka muncullah suatu rumusan masalah, yakni bagaimana perencanaan produksi, pemilihan lokasi produksi, serta analisis yang terkait dengan perancangan tata letak atau layout yang ada pada usaha agribisnis komoditas belut yang ada di Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Madura. Nah, untuk tujuannya sendiri ini untuk mengetahui perencanaan produksi, pemilihan lokasi produksi, serta analisis yang terkait dengan perancangan tata letak yang ada pada usaha agribisnis komoditas belut yang ada di Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Komoditas perikanan yang saya pilih adalah komoditas belut. Nah, alasan saya memilih komoditas belut ini dikarenakan komoditas belut ini memiliki potensi yang cukup berkembang di daerah saya, yakni Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Nah, selain itu, komoditas belut ini juga memiliki nilai ekonomis dan juga dikembangkan untuk menjadikan usaha ini lebih dikenal oleh banyak orang. Kondisi pasar usaha belut sendiri ini dijelaskan bahwa usaha budidaya belut milik Ibu Sahlah ini cukup maju dan berkembang. Pemilik usaha memasok belut dari hasil penangkapan belut yang ada di sawah yang kemudian dibudidayakan sendiri atau diberikan langsung kepada konsumen. Nah, untuk target pemasarannya sendiri, pemilik ini biasanya berfokus pada pemenuhan produk belut untuk memenuhi kebutuhan pasar tradisional, warung penyetan, serta usaha pengolah belut. Jumlah permintaan belut dalam satu minggu ini mencapai 60 hingga 100 kg. Nah, keunggulan dalam mengusahakan komoditas belut ini sangatlah tinggi. Untuk kondisi topografinya sendiri, desa Arosbaya ini merupakan salah satu desa yang mempunyai potensi yang cukup besar dalam mengembangkan budidaya belut. Hal tersebut dapat dilihat dari keadaan topografi serta iklim wilayahnya. Nah, hampir sebagian wilayahnya adalah persawahan yang cukup luas. Lahan yang dibutuhkan dalam mengusahakan belut ini adalah dengan menyiapkan media tempat dan air budidaya untuk dijadikan sebuah kolam belut. Untuk kondisi iklimnya sendiri, belut juga tidak membutuhkan kondisi iklim yang spesifik. Suhu udara atau temperatur optimal untuk pertumbuhan belut ini yakni berkisar 25 hingga 31 derajat Celcius. Nah, dilihat dari nilai ekonomis pada komoditas belut ini, salah satu contohnya adalah olahan sosis dari daging belut. Nah, olahan sosis dari belut ini merupakan sebuah diversifikasi sosis yang terbuat dari bahan baku daging ayam yang kemudian diganti menggunakan bahan baku daging belut. Dalam pemilihan lokasi, poin pertama yang harus diperhatikan adalah ketersediaan tenaga kerja. Adanya ketersediaan tenaga kerja ini juga memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan suatu usaha. Nah, usaha belut milik Ibu Sahla ini merupakan usaha di bidang perikanan yang produktif dan berdiri sendiri. Nah, usaha tersebut dilakukan secara perorangan. Nah, pemilik ini menyebutkan bahwa usahanya saat ini masih belum menyerap tenaga kerja karena usaha tersebut masih dijalankan secara kekeluargaan. Sehingga hal tersebut dapat meminimumkan biaya upah yang dikeluarkan. Poin kedua, yakni ketersediaan sarana dan prasarana produksi. Nah, sebelum memulai usaha budidaya belut ini, biasanya hal utama yang harus diperhatikan adalah sarana dan prasarana produksi. Adapun sarana dan prasarananya adalah contohnya seperti air, jerami, lumpur, kedebong pisang, paranet, jaring halus, pH meter, timbangan, serta serokan. Nah, poin yang ketiga adalah kedekatan dengan pasar. Pemilihan lokasi ini adalah salah satu kunci utama dalam memulai sebuah usaha belut.
Hal tersebut ini dapat menciptakan usaha yang dapat bersaing secara efektif dan efisien. Yang terakhir adalah kedekatan dengan bahan baku. Nah, usaha belut ini memiliki lokasi yang cukup dekat atau berada dekat pada sumber bahan baku, sehingga dapat meminimumkan biaya transportasi. Nah, pemilihan lokasi yang dekat dengan bahan baku ini juga berpengaruh terhadap keberhasilan suatu usaha. Hal tersebut juga akan memberikan kualitas yang baik dikarenakan hasil penangkapan belut tersebut ini tidak membutuhkan waktu yang lama untuk sampai kepada si pemilik usaha. Selanjutnya kita akan beralih pada perancangan tata letak atau layout. Nah, tata letak ini juga dijadikan sebagai suatu keputusan yang dapat menentukan seberapa efisien operasi usaha dalam jangka panjang. Jenis tata letak yang ada pada usaha belut ini adalah tata letak produk. Nah, desain dari tata letak produk ini dapat dilihat pada gambar berikut. Jenis tata letak produk layout ini dapat diartikan sebagai sebuah metode penempatan seluruh fasilitas produksi yang dibutuhkan dalam suatu usaha. Tujuannya yakni adalah dapat mengurangi suatu pemindahan bahan serta memudahkan untuk melakukan pengawasan. Desain tata letak ini terdiri dari kolam pembibitan belut, tempat pemilihan bibit, tempat sarana dan prasarana produksi, serta tempat pembersihan belut. Nah, adapun keuntungan dari tata letak produk ini adalah 1. Memiliki aliran material yang sederhana. 2. Tidak membutuhkan kemampuan tenaga kerja yang cukup. 3. Melakukan kontrol produksi yang cukup mudah. Sedangkan untuk kelemahan dari tata letak produk ini yang pertama, cepat mengalami kerusakan pada mesin, sehingga dapat menyebabkan pemberhentian suatu produksi. Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah Desa Arusbaya, Kabupaten Bangkalan, Madura ini merupakan salah satu desa yang memiliki potensi yang cukup besar dalam mengembangkan budidaya belut. Nah, permintaan ikan belut yang tinggi ini menyebabkan manajemen produksinya harus tertata dengan baik, seperti dengan adanya ketersediaan tenaga kerja, sarana dan prasarana produksi yang mendukung, serta harus memahami kondisi pasar dan nilai ekonomis yang diusahakan. Nah, pemilihan lokasi juga berpengaruh dalam meningkatkan produksi usaha belut ini. Dan jenis tata letak yang digunakan adalah dengan menggunakan tata letak produk yang bertujuan untuk memudahkan dalam hal pengawasan. Untuk sarannya sendiri, sebaiknya hal tersebut perlu didukung dengan penggunaan sarana dan prasarana yang lebih mumpuni serta memanfaatkan berbagai teknologi yang ada agar dapat meningkatkan nilai jual komoditas belut. Mungkin cukup sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.